Halo Sobat Mistis, kembali lagi di Podcast I23, tempat semua kisah misteri dan horor bertemu dalam satu ruang sunyi. Dan pastinya bareng kita berdua, aku Diana. Dan gue Ican. Kali ini kita akan mengupas tuntas salah satu gunung yang mungkin nggak sepopuler Gunung Salak atau Gunung Merapi, tapi punya reputasi yang tak kalah angkernya, yaitu Gunung Burangrang. Di channel ini, kami membuka cerita dari yang tak terlihat. Kalau kamu suka tema mistis, sejarah kelam, atau tragedi alam yang mengandung misteri, kamu udah di tempat yang tepat. Gue sendiri udah suka cerita horor dari kecil, Din. Apalagi kalau kisahnya bener-bener terjadi. Bukan cuman hantu, tapi kayak ruang dan waktu bisa bengkok, atau manusia bisa hilang kayak ditelan semesta. Sama banget, Bang. Dan podcast ini jadi semacam jembatan. Karena makin kesini, makin banyak yang cerita pengalaman pribadi, bukan cuma urban legend. Dan alasan kita bahas Gunung Burangrang juga bukan asal pilih ya. Banyak yang mungkin belum tahu, tapi gunung ini dijuluki segitiga bermudanya Jawa Barat. Gak hanya karena banyak yang hilang, tapi juga karena ada energi aneh yang kerasa bahkan sebelum mendaki. Ada yang cerita soal suara gamelan dari tengah hutan, padahal gak ada perkampungan sama sekali. Atau cerita dari pendaki cewek yang ketemu dirinya sendiri waktu turun gunung. Sumpah, itu yang bikin kita makin semangat garap topik ini. Dan ini juga bentuk apresiasi ke kalian semua. Terima kasih udah terus dukung Podcast I23 dari awal sampai sekarang. Kita gak akan sesemangat ini tanpa kalian. Nah, malam ini kita mulai dari sesuatu yang dasar tapi penting banget, sejarah dan aura Gunung Burangrang. Karena gak bisa paham misteri tanpa ngerti akarnya. Lu pernah mikir gak sih kenapa beberapa tempat punya energi yang beda? Kayak udara lebih berat, atau suara bisa hilang tiba-tiba. Dan banyak banget yang ngalamin itu di Burangrang. Bahkan sebelum jejak pertama kaki menyentuh jalur pendakian. Makanya di segmen 1 nanti kita akan bahas soal legenda Burangrang zaman dahulu, kaitan spiritualnya, sampai aura mistis yang dipercaya warga sekitar. Siap-siap ya, karena semakin kita gali, makin dalam gelapnya. Jangan kemana-mana. Kita akan masuk ke segmen 1, sejarah Gunung Burangrang and jejak auranya. Kalau kita tarik mundur jauh, sejarah Gunung Burangrang tuh nggak bisa dilepasin dari legenda Gunung Sunda Purba. Letusannya yang ribuan tahun lalu itu katanya yang membentuk lanskap Bandung sekarang. Iya, katanya Lembang, Burangrang, Bukit Tunggul, bahkan sampai Tangkuban Perahu itu bekas kawah raksasa. Nah, setelah letusan mahadahsyat itu, Gunung Burangrang terbentuk di pinggiran kawah. Tapi, sisa-sisa energi letusan itu belum benar-benar hilang. Dan itu yang dipercaya jadi penyebab kenapa aura di Gunung Burangrang terasa berat. Bahkan warga sekitar sering cerita kalau hutan-hutan di sana terasa bernyawa. Katanya, pernah ada warga yang bilang mereka melihat kabut turun dari atas puncak, lalu membelah pohon-pohon dan bergerak seperti menyelimuti jalan setapak. Gue jadi inget, Din, dulu waktu masih awal-awal gue hobi naik gunung, ada cerita viral di forum pendaki. Ada yang nyasar di jalur pendakian Gunung Burangrang dan nemuin jalur aneh. Katanya seperti lorong hijau yang gak ada ujungnya, kayak dunia paralel gitu. Itu dikenal dengan istilah jalur gaib, Bang. Biasanya mereka yang masuk ke jalur itu bakal muter-muter di tempat yang sama. Ada juga yang ngaku jalan berjam-jam, tapi pas keluar ternyata baru 15 menit berlalu. Serem banget. Dan katanya banyak pendaki yang ngalamin efek lupa waktu di sana. Bukan cuma karena capek, tapi kayak ada yang nge-hold mereka. Warga lokal sering bilang, Gunung Burangrang punya aturan sendiri. Jangan sombong, jangan keras kepala. Dan ini bukan omong kosong. Soalnya, ada beberapa saksi yang selamat dari pengalaman aneh di sana. Termasuk cerita Pak Wira, porter senior asal Lembang. Katanya dia pernah nemenin tim peneliti naik ke salah satu bukit di kawasan Burangrang. Mereka bawa alat ukur medan magnetik, dan hasilnya kacau balau. Aku pernah baca itu juga. Bahkan, beberapa alat mereka langsung mati saat masuk ke zona tertentu. Tapi pas turun, nyala lagi normal. Kayak ada sesuatu yang mengganggu sinyal. Tapi ini bagian yang bikin gua gak bisa tidur waktu baca. Salah satu anggota tim peneliti itu katanya sempat ngelihat sosok bayangan besar berdiri di puncak tebing. Tinggi, diam, dan
nggak seperti manusia. Dan anehnya, cuma satu orang yang lihat. Yang lain sama sekali nggak ngerasa ada yang aneh. Tapi kamera thermal mereka menangkap suhu panas ekstrem di daerah itu. Nah, kalau dari warga sekitar, ada juga cerita tentang suara lonceng malam hari. Padahal di tengah hutan, mana mungkin ada lonceng? Itu disebut sebagai lonceng panggil, Bang. Dipercaya sebagai suara pemanggil dari penghuni gaib gunung. Kalau kamu ikutin suaranya, katanya bisa nyasar ke dimensi lain. Dan katanya suara itu terdengar cuma oleh orang tertentu yang punya bakat, katanya. Bahkan ada legenda tentang batu berdiri di salah satu jalur pendakian lama. Konon, kalau kamu duduk di atasnya dan menyebutkan namamu lengkap 3 kali, kamu bakal mimpi ketemu penjaga hutan malamnya. Penjaga itu bentuknya kayak apa? Nggak ada yang tahu pasti. Tapi, mereka yang pernah ketemu dalam mimpi bilang, sosok itu tinggi, berjubah hitam, dan mukanya putih seperti kain kafan. Wah, makin lama makin horor. Tapi menarik juga, karena kalau dilihat dari sejarah, dulu kawasan ini memang banyak dipakai untuk ritual kerajaan zaman dulu. Betul. Bahkan ada tempat bernama Pasir Bedil yang dipercaya dulu jadi lokasi pelatihan prajurit kerajaan Sunda. Energinya masih tertinggal sampai sekarang. Nah, balik ke mitos segitiga Burangrang, Tangkuban Perahu, Bukit Tunggul. Menurut lo, ini cuma kebetulan geografi atau beneran zona gaib? Kalau menurut peneliti spiritual, ini bukan cuma bentuk segitiga, tapi garis energi, semacam ley lines versi lokal. Dan Burangrang jadi simpul energi paling kuatnya. Makanya nggak heran kalau banyak kejadian aneh terjadi justru di tengah kawasan itu. Kayak kabut mendadak, suara misterius, atau bahkan penampakan. Ada juga yang menyebut tempat ini sebagai dimensi retak, karena banyak saksi yang merasa mereka sempat masuk ke tempat yang berbeda. Dan pendaki yang selamat biasanya ngaku mendadak sadar udah berada di jalan yang benar, padahal sebelumnya muter-muter tanpa arah. Satu hal yang paling bikin merinding adalah banyak korban yang hilang dan tidak ditemukan jasadnya. Hanya peralatan atau bekas perkemahan, tapi orangnya lenyap. Itu ngingetin kita aja sama kisah-kisah hilangnya pendaki di tempat-tempat angker lainnya. Tapi di Burangrang sepi, tenang tapi menyimpan kegelapan. Dan itulah Gunung Burangrang. Tampak kecil, tapi jiwanya besar. Besar dan penuh misteri. Nah, kalau tadi kita udah ngobrol panjang lebar tentang sejarah dan aura misterius di Gunung Burangrang, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam dan jujur aja, Din, lebih bikin merinding sih. Iya, Bang. Karena ini bukan lagi soal legenda atau mitos, tapi soal kejadian nyata. Pendaki-pendaki yang sempat hilang di Gunung Burangrang. Beberapa ditemukan, beberapa nggak pernah kembali. Dan yang lebih bikin merinding, banyak dari mereka yang hilang di jalur yang dianggap normal atau bahkan jalur pendek untuk latihan militer. Tapi tetap aja kejadian aneh sering terjadi. Aku pengen mulai dari kisah yang cukup terkenal nih, kejadian tahun 2013. Pendaki perempuan, sebut aja namanya Nina, yang sempat menghilang selama 3 hari 2 malam. Ingat banget gue, waktu itu banyak relawan dan tim SAR turun langsung. Dan anehnya, waktu dia ditemukan, posisi tubuhnya tuh di area yang udah berulang kali dicari. Tapi anehnya, saat ditanya, Nina bilang dia merasa baru tidur sebentar di bawah pohon. Dia sama sekali nggak ngerasa ada waktu 3 hari berlalu. Padahal, waktu dia ditemukan, tubuhnya kotor, rambutnya kusut, dan yang bikin tim SAR merinding, sekeliling tempat ia ditemukan, ada jejak telapak kaki kecil melingkar, seperti jejak anak-anak. Iya, dan area itu dikelilingi pohon-pohon tua. Warga lokal nyebut tempat itu sebagai Leweong Embung. Katanya tempat itu dijaga budak lutik, alias makhluk kecil penjaga hutan. Gue pernah ngobrol sama seorang relawan pencarian dari komunitas Rescue Bandung. Sebut aja Kang Dedi. Dia cerita, waktu nyari pendaki hilang di Burangrang tahun 2017, dia ngalamin kejadian ganjil juga. Yang pas dia jalan tiba-tiba merasa balik ke titik awal ya? Iya bener tuh. Dia bilang dia udah jalan hampir 1 jam lebih ke arah puncak. Tapi pas nengok ke belakang, dia kaget karena lihat base camp masih di belakangnya. Kayak dia nggak maju-maju. Dan katanya saat itu nggak ada sinyal, nggak ada kompas yang bekerja.
Bahkan walkie-talkie mereka sempat mati total. Yang lebih horor lagi, pas mereka sampai di sebuah batu besar, tempat di mana terakhir korban dilaporkan terlihat, mereka nyium bau bunga melati yang menyengat banget. Dan itu udah sering banget jadi tanda kehadiran makhluk halus, apalagi di gunung. Kadang wujudnya nggak kelihatan, tapi mereka ngasih kode lewat aroma atau suara-suara tertentu. Nah, gue punya catatan dari seorang mantan TNI yang pernah latihan di Burangrang. Sebut saja namanya Pak Budi. Beliau cerita waktu itu mereka latihan survival malam hari. Yang satu regu mendadak kehilangan satu anggotanya ya? Betul. Jadi si Sertu sebut saja Anton. Awalnya bareng rombongan. Tapi di tengah hutan, dia tiba-tiba bilang lihat seseorang memanggil dari balik pohon. Dan dia langsung lari ke arah suara itu. Seolah-olah kena hipnosis. Iya. Dan selama 2 hari dia nggak bisa ditemukan. Tapi anehnya malam ketiga dia muncul sendiri di pos 1 dengan wajah pucat, tubuh lemas. Dan yang bikin tim makin bingung, baju lorengnya bersih. Padahal hujan turun terus waktu itu. Medan berlumpur, penuh pacet, tapi bajunya kering dan rapi. Ketika ditanya, dia bilang terakhir yang dia ingat adalah masuk ke sebuah rumah kecil yang terbuat dari akar kayu. Dan di dalamnya ada nenek tuai yang menyuruhnya tidur dulu sebelum pulang. Itu udah mirip kayak cerita orang diculik jin. Iya nggak sih Bang Ican? Iya. Dan yang lebih bikin merinding, kata Pak Budi, setelah kejadian itu, Anton langsung mengundurkan diri dan nggak pernah ikut latihan gunung lagi. Aku juga dapat cerita dari warga desa Cisarua. Waktu itu ada 2 orang anak muda yang naik ke Burangrang sore hari. Padahal warga udah ngingetin, jangan naik kalau matahari udah mulai turun. Dan mereka tetap maksa ya? Iya. Nah, pas malam, warga lihat cahaya senter di tengah hutan, seperti sinyal SOS. Tapi begitu didekati, hilang. Waktu pagi harinya, 1 orang ditemukan dalam kondisi linglung, yang satu lagi nggak pernah ditemukan. Dan yang selamat itu, katanya sempat melihat kawanan orang berkepala burung membawa temannya. Makhluk seperti itu ada dalam mitos Sunda kuno. Disebut manuk siluman, atau sosok roh penjaga hutan yang menculik orang yang melanggar pantangan. Dan pantangan utama Burangrang adalah jangan pernah menyombongkan diri di jalur pendakian. Bahkan, jangan menyebut kata kosong atau sepi, karena tempat itu tidak pernah benar-benar kosong. Aku jadi keinget satu catatan anak mapala dari kampus swasta di Cimahi. Dia bilang waktu malam, saat kemah di pinggir jalur, dia mendengar tawa anak kecil. Tapi tiap kali disenterin, nggak ada siapa-siapa. Dan pagi harinya, mereka menemukan boneka kecil dari jerami di tengah tenda. Padahal semua pintu tenda terkunci dari dalam. Itulah kenapa Burangrang itu unik. Nggak setinggi gunung lain, tapi justru karena kerendahannya itu banyak orang meremehkan. Dan disitulah mereka lengah. Segmen ini kayak bawa kita ke dunia lain ya, Din? Iya, karena Burangrang bukan sekadar gunung biasa. Ia seperti portal. Kita nggak tahu kapan dan siapa yang akan terpanggil masuk, dan belum tentu bisa pulang. Dan semua cerita tadi cuma sebagian kecil dari yang beredar di kalangan pendaki dan warga lokal. Wah, makin ke dalam pembahasan, rasanya makin ngeri ya. Tadi di segmen sebelumnya kita udah bahas kisah-kisah pendaki yang hilang. Tapi sekarang, kita bakal bahas satu topik yang dari dulu bikin orang penasaran banget. Yap, segitiga bermudanya Gunung Burangrang. Sebutan yang muncul bukan cuma karena banyaknya pendaki yang hilang, tapi karena gejala-gejala aneh yang terjadi di kawasan tertentu. Nah, zona ini tuh katanya ada di area jalur barat yang menuju Puncak Bayangan. Kalau orang nyebutnya sih jalur Lembah Sunyi. Tapi nama yang lebih populer di kalangan pendaki, Zona 3 Penjuru. Keren banget sih namanya, tapi sekaligus bikin merinding. Dan katanya, 3 titik ini membentuk formasi segitiga yang misterius. Mulai dari Batu Kukusik, Lembah Getir, dan 1 titik lagi dekat air terjun mini yang nggak ada di peta umum. Dan disinilah yang katanya menjadi anomali ruang dan waktu. Banyak saksi yang bilang mereka merasa seperti muter-muter di tempat yang sama. Bahkan ada yang bilang jarum kompas muter sendiri tanpa arah jelas. Aku punya cerita dari seorang pendaki senior, sebut aja namanya Kang Edo.
dia udah hampir 15 kali naik Burangrang. Tapi waktu trip ke-9, dia ngalamin sesuatu yang katanya bikin dia berhenti naik gunung selama setahun penuh. Apa tuh? Waktu itu dia mendaki lewat jalur barat sama 2 temennya. Cuaca cerah. Tapi pas mereka masuk zona 3 penjuru itu, tiba-tiba kabut turun cepet banget. Dan parahnya, peta offline dan GPS mereka ngaco. Padahal GPS biasanya bisa ngelacak meski tanpa sinyal. Iya, tapi kali itu semuanya kacau. Dan yang bikin makin aneh, selama 2 jam, mereka jalan. Tapi nggak bisa keluar dari area batu besar dengan bentuk seperti tombak berdiri. Mereka muter terus, padahal udah jalan lurus. Dan pas dicek pakai jam tangan pendaki, waktu mereka katanya berhenti. Kayak nggak maju. Yap, detik nggak bergerak, tapi tubuh mereka udah keringetan, kaki pegal. Seolah waktu di sekitar mereka membeku, tapi mereka tetap bergerak. Kayak masuk dimensi lain. Dan pas mereka keluar dari zona itu, waktu udah sore, tapi tubuh mereka ngerasa baru jalan 1 jam. Nah, kalau dari sisi mistis, warga sekitar percaya di zona itu ada 3 sosok penunggu. Yang pertama disebut Nyai Mayangsari, sosok perempuan berambut putih yang sering muncul di balik pohon tinggi saat kabut datang. Yang kedua disebut Ki Jagabaya, katanya sosok raksasa tak terlihat yang menjaga batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Kalau dia marah, kabut bisa jadi tebal banget, kayak dinding. Dan yang ketiga, ini paling aneh, anak angin. Makhluk kecil berwujud seperti anak laki-laki, tapi punya suara orang tua. Kalau kamu dengar suara tawa anak-anak di zona ini, sebaiknya jangan disautin. Iya, banyak cerita pendaki yang bilang, waktu mereka ngedengar suara tawa, ada yang refleks jawab, "Halo Dek, sendirian?" Dan langsung merasa kepala mereka sakit mendadak. Seolah energi mereka diserap. Dan anehnya lagi, tiap orang yang masuk zona ini katanya suka bawa pulang sesuatu. Entah rasa was-was, mimpi buruk berhari-hari, atau suara aneh yang ngikutin sampai rumah. Bahkan ada satu cerita dari tim dokumenter yang bikin konten di sana. Malam hari tiba-tiba semua kamera rusak. Dan satu-satunya footage yang terekam cuma suara gamelan Jawa samar-samar. Padahal mereka di tengah hutan, nggak ada sinyal, nggak ada alat pengeras suara. Kalau secara ilmiah, ada juga yang bilang zona segitiga Burangrang ini punya semacam energi geomagnetik yang ganggu peralatan elektronik dan persepsi manusia. Mirip kayak segitiga Bermuda beneran ya. Tapi di sini ditambah unsur mistis dan kepercayaan adat. Iya. Dan beberapa peneliti urban legend percaya bahwa ada loop waktu yang terjadi di zona itu. Artinya, seseorang bisa masuk dalam waktu yang berjalan berbeda, bisa lebih cepat atau lebih lambat dibanding dunia luar. Dan semua yang kejadian di dalam zona itu nggak selalu bisa dijelaskan pakai logika. Salah satu yang paling terkenal adalah cerita rombongan Mapala yang merasa mendaki selama seminggu penuh. Tapi saat turun, warga bilang mereka baru hilang 12 jam. Dan kondisi mereka, kuku panjang, jenggot tumbuh, wajah lelah kayak orang habis terjebak di hutan berbulan-bulan. Kayak mereka kejebak di dimensi waktu yang berbeda. Dan setelah itu, 2 di antara mereka mundur dari dunia pendakian dan memilih hidup di desa, jauh dari keramaian. Bang Ican, makin kita bahas, makin terasa kalau Burangrang itu bukan sekadar gunung. Bener, ini bukan tentang tinggi atau medan sulit, tapi tentang apa yang gak kelihatan. Dan semakin kita sombong, semakin kita rentan jadi korban. Segitiga Burangrang, tempat di mana logika manusia berhenti bekerja, dan hanya mereka yang diizinkanlah yang bisa pulang. Dan itu belum tentu kamu. Kita udah masuk ke bagian yang menurut gue pribadi salah satu segmen paling kelam. Karena sekarang kita gak lagi bahas pendaki, tapi orang-orang yang nyariin mereka. Dan yang mereka lihat kadang lebih ngeri dari yang kita bayangkan. Bener banget. Dan biasanya tim SAR atau penjaga basecamp ini punya semacam indera keenam yang udah terlatih. Bukan karena mereka dukun atau semacamnya, tapi karena mereka terlalu sering melihat hal-hal di luar logika. Nah, salah satu orang yang pernah gue ajak ngobrol, sebut saja Pak Heri,
salah satu relawan senior di wilayah Burangrang, cerita pengalaman beliau waktu ikut evakuasi pendaki yang hilang tahun 2019. Yang waktu itu sampai ramai di grup pendaki, ya? Iya, waktu itu seorang pendaki cewek hilang selama 3 hari. Tim SAR nemuin tenda, tapi kosong. Logistik utuh, tapi nggak ada jejak keluar dari tenda. Anehnya, mereka nemu si pendaki itu duduk di bawah pohon besar, diem, senyum-senyum, dan bilang, "Saya baru semalam tidur di sini kok." Padahal tim SAR udah bolak-balik lewat titik itu selama 2 hari penuh, dan nggak pernah lihat dia. Dan Pak Heri bilang, waktu itu, di malam pertama pencarian, ada satu momen aneh. Waktu mereka lagi trekking, radio komunikasi tiba-tiba nyala sendiri. Padahal nggak ada yang pencet. Dan yang keluar, bukan suara orang minta tolong, tapi suara perempuan nyanyi lagu Jawa kuno. Suaranya jauh, tapi jelas banget. Kayak ada yang ngasih tahu, jangan lanjut ke arah ini. Bener. Dan pas dicek, salah satu rekan SAR ternyata mimisan mendadak. Badannya lemas, katanya ngerasa seperti disedot energinya. Selain tim SAR, ada juga cerita dari sebut saja Kang Rino, penjaga base camp tertua di jalur Cipalasari. Beliau cerita, setiap malam Jumat Kliwon, sering kedengeran langkah kaki dari arah atas, padahal nggak ada yang turun. Waduh. Dan Kang Rino bilang, biasanya itu jadi pertanda. Entah akan ada pendaki yang hilang, atau ada yang nekat masuk jalur pembatas, yaitu jalur yang udah lama ditutup warga. Jalur itu. Yap. Dan kalau malam, kata Kang Rino, jalur itu suka muncul kabut putih yang ngebentuk lorong. Kalau pendaki salah masuk, bisa-bisa nyasar dan nggak balik. Gue juga sempat dapet cerita dari akun anonim yang katanya mantan tim SAR. Dia cerita waktu misi tahun 2021, mereka bawa tim lengkap termasuk drone thermal. Tapi pas masuk zona lembah yang katanya bagian dari segitiga, drone mereka rusak total. Dan ada anggota tim yang tiba-tiba ngeblank, berdiri diam, matanya kosong. Dia bilang, dia ngelihat jalan terang, kayak disambut seseorang. Yang lebih serem, waktu orang itu sadar dan ditanya, dia bilang, ada nenek-nenek ngasih kembang kantil dan bilang, jangan lanjut, tapi kalian maksa, nanti aku ikut ya. Astagfirullah. Setelah itu, anggota tim itu demam tinggi di 3 hari, dan saat demam, dia terus ngelantur. Kita semua udah masuk, tapi belum tentu semua keluar. Ternyata di kalangan relawan dan penjaga base camp, ada juga semacam kode tak tertulis. Misalnya, mereka nggak boleh ngomong kosong atau aman di radio. Oh iya, karena kata-kata itu bisa jadi pemicu gangguan dari penunggu. Mereka lebih milih bilang masih observasi atau area belum lengkap. Terus kalau nemu bunga kantil putih atau ranting pohon disusun rapi kayak panah, itu tanda buat berhenti, bukan buat ikutin arah, tapi buat balik. Dan ada istilah jalur gaib satu malam. Ini tuh kayak jalur yang muncul cuma saat tertentu, biasanya tengah malam, dan kalau dilalui, bisa bikin tim muter-muter dan kembali ke titik semula. Makanya banyak tim SAR yang percaya, kerja di Burangrang bukan cuma soal stamina, tapi juga soal izin dan rasa. Gila sih, Di. Cerita-cerita ini bukan sembarang cerita. Dan karena mereka yang ngalamin adalah orang-orang yang rasional, terlatih, jadi makin susah dibantah ya. Iya, makin kesini kita jadi sadar kalau Gunung Burangrang itu bukan cuma alam liar biasa, tapi tempat yang punya banyak aturan tak tertulis, baik dari sisi alam maupun dari dunia yang tak kasat mata. Dan kadang, yang menghilang itu bukan karena kesalahan mereka, tapi karena kita nggak paham bahasa gunungnya. Wah, kisah dari tim SAR dan penjaga base camp tadi masih bikin gue mikir sampai sekarang, Din. Betapa rapuhnya kita sebagai manusia kalau udah berhadapan sama alam dan hal-hal tak kasat mata. Bener banget. Mereka yang udah bolak-balik naik Gunung Burangrang aja kadang masih bisa ditunjukin. Gimana sama kita yang baru mau coba-coba tapi penuh ego? Makanya, segmen terakhir ini kita pakai buat ngebahas pelajaran besar dari semua yang kita denger. Biar bukan cuma jadi cerita seram, tapi juga jadi peringatan dan
refleksi batin juga. Setuju. Karena menurutku pengalaman mistis itu bukan sekadar, wah aku ngalamin ini loh, tapi lebih ke apa yang bisa kita ambil dari pengalaman itu. Gue pernah baca jurnal pendakian dari seorang spiritualis. Dia bilang, Burangrang tuh punya energi kayak cermin. Semakin kita masuk ke dalam hutan, semakin kita dihadapkan sama isi batin kita sendiri. Kayak kita bawa dosa atau beban mental tertentu, dan pas di atas, semuanya terpantul. Nggak heran banyak yang tiba-tiba menangis, atau bahkan nyesel mendaki karena merasa ditelanjangi. Gue pernah naik gunung sama temen yang punya masalah rumah tangga. Well, di Burangrang dia kayak diperlihatkan sesuatu dalam mimpi, dan pulangnya justru langsung memutuskan buat perbaiki hidup. Berarti energi di sana tuh bukan sekadar seram, ya, tapi ada sisi penyembuh juga. Iya, tapi penyembuhan yang keras. Kayak dibilangin, lihat nih diri lo, udah saatnya berubah, gitu kira-kira. Bang Ican, selama kita bahas kisah-kisah tadi, aku sadar satu hal. Hampir semua kejadian aneh itu terjadi saat orang-orang mulai melanggar batas. Teriak-teriak, ngeremehin pantangan, foto-foto nggak sopan. Dan kayaknya memang hukum gaib tuh kerjanya cepat. Di bawah mungkin kita bisa lolos, tapi begitu masuk zona tengah atau puncak, langsung ada balasannya. Ada satu kisah pendaki perempuan, dia cerita kalau temennya kencing sembarangan deket pohon besar di jalur Burangrang. Malamnya, mereka semua kebangun karena si temennya itu nangis minta ampun sambil ngomong pakai bahasa Sunda halus, padahal aslinya dia orang Betawi. Wah, itu udah keras banget. Bisa kayak kesurupan ya? Iya. Mereka akhirnya turun dan minta maaf ke juru kunci desa bawah. Setelah itu baru tenang. Gue juga pernah ngobrol sama kakek-kakek di kaki Burangrang. Kata beliau, zaman dulu, Burangrang itu nggak boleh didaki sembarangan. Harus ada hari khusus dan bawa sajen. Dan sekarang semuanya jadi lebih instan. Daftar online, muncak kilat, pulang buat konten. Mungkin inilah yang bikin Burangrang ngambek. Kakek itu juga cerita, dulu ada satu tokoh yang bertapa di Gua Putri. Setelah 3 hari 3 malam tanpa makan minum, dia katanya bisa komunikasi sama penjaga hutan. Sejak itu dia bisa ngobatin orang. Gila, jadi benar-benar ada interaksi langsung ya. Mungkin bukan dengan mata kita, tapi dengan hati dan energi. Dan itu semua butuh kerendahan hati. Nggak bisa cuma modal fisik dan kamera. Dari semua yang kita obrolin tadi nih ya Bang, ada satu pesan yang paling kerasa buat aku adalah jangan sombong. Di gunung, kita cuma tamu, nggak punya hak atas apapun. Gue juga ngerasa, sekarang waktunya kita edukasiin pendaki muda soal pentingnya etika spiritual. Nggak semua hal bisa diukur pakai sinyal GPS atau aplikasi peta. Kadang, yang paling penting itu sinyal batin. Dan sinyal itu muncul kalau kita tenang, sopan, dan penuh rasa hormat. Jadi buat teman-teman pendengar podcast Aido Titigi, semoga episode malam ini bisa jadi pengingat. Jangan takut sama cerita mistis, tapi ambil maknanya. Dan kalau suatu hari kalian naik ke Burangrang, jangan cuma cari sunrise, tapi rasakan, pelajari, dan hormati tiap langkah yang kalian pijak. Ingat, gunung bukan cuma tempat wisata, tapi juga tempat sakral, tempat belajar jadi manusia seutuhnya. Oke teman-teman, kita pamit dulu untuk episode malam ini. Tapi sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita. Kirim juga cerita horor kalian ke kolom komentar atau ke email kita. Siapa tahu kisah kalian yang kita angkat di episode selanjutnya. Sampai jumpa di cerita-cerita horor berikutnya. Dan jangan lupa, diamnya alam kadang menyimpan suara yang tak ingin kita dengar.